Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 29 November 2021. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara seiman, selamat pagi. Berkat Allah semoga menaungi kita hari ini sehingga perjalanan satu hari ini sungguh membahagiakan dan membawa kekuatan iman bagi hidup kita. Semoga kita semakin mampu memperbarui diri dalam menantikan kedatangannya. Maka kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun juga kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Mendengar hal itu heranlah Yesus, maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Saudari-saudara, iman seorang perwira itu sedemikian besar sekali. Dia tidak menuntut ini dan itu agar permohonannya terkabul. Melainkan justru dia hanya meminta sedikit pertolongan dari Tuhan agar membantunya. Imannya telah membawa dia menuju pada kepercayaan yang kuat. Dia percaya bahwa perkataan Yesus dari jauh sudah mampu memberi mukjizat pada apa yang dimintanya. Mukjizat dalam hidup dimulai dari bagaimana seseorang itu mempunyai iman. Kerap kali iman kitalah yang perlu diberi mukjizat, sebab kita mungkin saja terlalu banyak meminta sesuatu yang kita butuhkan, tetapi kadang melupakan untuk meminta kekuatan iman. Kunci untuk bisa menerima banyak hal ajaib dari Tuhan adalah kepercayaan penuh akan kuasanya. Rasa percaya itu ditopang oleh kemauan melakukan segala yang diperintahkan dan diajarkannya. Saudari-saudara, sembari menyucikan diri dalam persiapan kelahiran Tuhan, kita diajak untuk meninjau kembali kualitas iman masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi terkadang kita sendirilah yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka adalah baik jika kita terus memupuk iman ini dengan memperdalam olah rohani. Saudari-saudara, semoga di masa Advent ini kita semakin siap menyambut kelahiran Tuhan dengan pembaruan hidup. Bahwa perjalanan kita nanti bukan saja berpuncak pada pesta Natal dan lain sebagainya, melainkan justru pada pertobatan dan kehidupan baru yang kita terima. Karena dari situlah iman kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berilah kami iman yang bermutu dan tahan banting, agar semakin mampulah kami memahami prakarsa-Mu. Buatlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam upaya-upaya menjalani hidup. Bukalah juga hati kami akan sabda-Mu, karena hanya melalui Engkaulah kami dapat memperoleh banyak berkat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala karya-karya baik kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.